M yang ketiga, tentu juga ini ditunggu-tunggu, metode. Metode. Tanpa metode, tanpa sistem, tanpa acuan mekanisme. Ya. Jadi M yang ketiga adalah metode. Harus punya sistem. Bagaimana mengolah uang, bagaimana mengolah kefiguran, bagaimana mengolah metode, dan lain sebagainya. Nah, itu harus jadi sebuah metode. Ada sistem, ada mekanisme di lapangan. Jangan sampai figur oke, uangnya oke, metode kosong. Gagal juga adik-adik. Gagal juga sahabat-sahabat. Buang-buang uang. Jangan terdengarlah habis pencalonan mesti dikirim ke rumah sakit sana tuh. Tak sedikit. Dari calon 600 yang jadi kan dipilih cuma 45. Dari calon sekian ratus dipilih cuma 30. Ketat sekali persaingannya. Yang keempat, M yang keempat, masa. Kita harus punya masa. Kita harus punya masa pengikut. Kita harus punya konstituen. Kita harus punya pencoblos. Kita harus punya tim. Tim di tiap RT, tim di tiap RW, tim di tiap kelurahan, tim di tiap kecamatan, tim di tiap kota. Harus punya. Jaringannya harus dibuat. Jaringan dari tiap RT, RW, berapa orang sebagainya. Dekat dengan Pak RT, dekat dengan Pak Lurah, dekat dengan komunitas masjid, dekat dengan komunitas gereja, dekat dengan semua ormas LSM, dekat dengan semua komunitas-komunitas perkumpulan orang-orang. Dekat itu semua. Itu masa nanti. Dan kita hitung berapa kuota yang dibutuhkan dalam sebuah dapil. 3.000, 4.000, 5.000, 7.000. Tergantung. Ya, tergantung. Ya, itu ada aturannya nanti. Lebih lanjut kita bahas itu, tentang aturan itu. Sahabat-sahabat, semangat untuk menjadi para pemimpin, untuk menjadi para wakil rakyat, untuk menggantikan sahabat-sahabat sekarang yang sedang menjadi anggota dewan, yang tentu saja harus bergilir dan berganti sesuai dengan usia, sesuai dengan waktu. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Begitu sahabat-sahabat. Jadi harus paham tentang masalah masa, berapa konstituen yang dibutuhkan, berapa TPS, ya, berapa per TPS, dan sebagainya. Ya. Yang kelima, momen. Momennya tepat nggak? Momen mencalonkan di tahun ini tepat nggak? Mencalonkan 2024 tepat nggak? Ya harus dilihat juga momennya. Di saat kitanya sedang fit, sehat, ada uang, lagi cerdas, lagi energik, lagi semangat, memilih partainya juga partai yang memang bagus, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan ideologi, silakan. Semua partai politik adalah mulia. Kenapa? Karena semua aturan yang ada di negara ini adalah produk partai politik. Aturan dari pusat adalah DPR RI. Itu semua adalah fraksi, itu semua adalah anggota partai politik. DPR provinsi dan kota itu adalah aturan-aturannya dibuat oleh anggota dewan, dibuat oleh fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi adalah utusan partai politik. Jadi partai politik adalah mulia. Karena bisa menciptakan aturan-aturan sehingga kita bisa aman, selamat, lancar, nyaman, tertib. Kebayang tidak ada aturan, tidak ada hukum pidana, tidak ada hukum perdata, tidak ada undang-undang. Berantakan negara ini. Aturan itu dibuat. Presiden yang membuat aturan. Ada Perpres, ada PP, ada Perpu yang dibuat oleh presiden. Dari mana presiden? Presiden diberangkatkan dari partai politik. Ini mesti dipahami oleh semua, terutama yang belum paham, yang sudah paham. Good. Jadi momen harus tepat, momennya juga harus tepat. Tidak bisa disepelekan tentang sebuah momen. M yang keenam adalah media. Media massa, media elektronik, zaman sekarang, media sosial.